Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berita yang sangat menggemparkan dunia politik hari ini. Apa itu? PKS tidak jadi mengusung Anies Baswedan dan dia mengusung kadernya sendiri yakni Bapak Sohibul Iman. Ya wajar sih kalau PKS mengusung kadernya sendiri. Dia kan pemenang pemilu di Jakarta, teman-teman. Dan dia punya 18 kursi DPR di Jakarta. Masa ia tidak punya kader yang bisa maju di DKI sebagai gubernur? Masa iya PKS selalu bergantung dengan nama besar Anies Baswedan? Masa iya partai kader yang memiliki kader yang banyak tidak punya orang yang seperti Anies Baswedan? Kan tidak mungkin, teman-teman. Masa partai selalu bergantung dengan orang lain? Dan setelah ini kita akan lihat beberapa video yang mungkin mencerminkan ataupun analisis dari kejadian ini. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, berikut videonya. Pilkada Jakarta, sejak awal Presiden PKS Ahmad Saiku sudah memberikan arahan agar mengusung kader sendiri. Nah, pada rapat kemarin kita sudah putuskan bahwasanya kita akan mengusung Muhammad Sohibul Iman, mantan Presiden PKS, mantan Wakil Ketua DPR RI, dan mantan Rektor Universitas Paramadina. Nah, dengan siapa Pak Sohibul Iman berpasangan? Kita juga tidak pernah paham bagaimana strategi dan alur pikir model komunikasi politik PKS ya. PKS selama ini memang selalu mengidentifikasi dirinya sangat dengan Anies Baswedan. Dan bahkan ketika suara mereka naik signifikan 2019, 2024 itu dikaitkan dengan sikap politik mereka yang selalu ikut dengan Anies Baswedan. Dan bahkan ketika suara mereka paling kuat di Jakarta di 2024 ini itu tidak terlepas dari identifikasi Anies dengan Anies Baswedan. Tapi ini kan tidak berlangsung lama mestinya oleh PKS. Kenapa begitu? Jadi PKS harus mulai melihat Anies Baswedan ini seorang politisi. Dulu dekat identik dengan PKS. Iya kan? 2024 identik dengan Nasdem. Faedahnya juga didapatkan oleh Nasdem. Di dapil-dapil yang selama ini Nasdem tak ada calon anggota dewan atau dewan terpilihnya juga mulai muncul. Di Banten salah satunya. Kemudian di 2024 dalam konteks Pilgub, kemudian ya harus diakui. Anies itu mulai diasosiasikan dengan PKB, tak lagi dengan PKS. Artinya apa? Yang ingin mendapatkan faedah Anies Baswedan itu bukan lagi hanya PKS. Jadi dalam konteks inilah mestinya PKS harus mulai berpikir, harus keluar dari bayang-bayang mendapatkan keuntungan secara elektoral dari Anies Baswedan. Untuk konteks Pilgub ini saya kira nggak ada lain bagi PKS harus mampu memajukan kader mereka untuk bisa bertanding. Minimal jadi wakil. Kenapa wakil, Bang? Saya kira penjelasannya tiga hal. Pertama, dari segi popularitas dan elektabilitas, kader-kader PKS yang dimunculkan kepada publik itu tidak sekuat Anies Baswedan, tidak sekuat Ridwan Kamil, dan tidak sekuat nama-nama lain. Jadi wajar kalau kemudian PKS ini seakan-akan portofolio politiknya untuk Jakarta hanya sebatas calon wakil gubernur. Itu prinsipnya. Yang kedua, PKS ini tidak bisa maju sendiri tanpa berkoalisi dengan partai yang lain. Sekalipun pemenang pileg, tapi suaranya belum genap sebagai syarat partai politik tunggal untuk mengajukan calon gubernur dan wakil gubernur sendiri. Kalau mau ditambahkan variabel logistik. Jadi PKS ini kan dinilai tidak terlampau punya logistik untuk memanaskan mesin-mesin politik di tengah persaingan yang saya kira membutuhkan logistik yang cukup berlimpah, salah satunya di Jakarta. Jadi tiga hal ini yang sepertinya membuat kenapa kader-kader PKS ketika disampaikan kepada publik tidak langsung mendapatkan sambutan dari partai-partai lain. Saya menghitung sejak lama, PKS ini kan paling awal sebenarnya mengumumkan nama-nama kader mereka yang akan diusung di Jakarta. Ada 3 orang. Tapi kita cek satu persatu. Kok rasa-rasanya tak ada partai politik lain yang langsung nyambar tertarik untuk menjadi koalisi dari PKS. Tapi beda ceritanya. Ketika Anies muncul, PKB langsung deklarasi. Ketika Ridwan Kamil muncul oleh Golkar, dikasih mandat untuk Jakarta dan Jawa Barat, 2 partai langsung nyorong, yaitu Gerindra dan PAN. Bahkan Projo yang dianggap sebagai replika dari politik Jokowi mendukung Ridwan Kamil. Itu artinya apa? Karena sosok Ridwan Kamil relatif punya daya jual dibandingkan dengan nama yang lain. Kalau kader PKS itu punya nilai jual, popularitasnya oke, elektabilitasnya mantap, saya kira
partai-partai yang lain akan berbondong-bondong ya untuk memberikan dukungan politiknya dan itu tidak dimiliki. Dalam konteks itulah ketika ada tawaran dari kubu Kim memberikan karpet yang cukup lebar kepada PKS sebagai calon wakilnya Ridwan Kamil, kalau itu fix, disetujui dan firm, saya kira kesempatan ini harus diambil. Tak perlu istikharah politik, tak perlu lagi lama, tak perlu lagi bicara tentang Dewan Suro. Udah ambil aja ini barang. Hitam di atas putih, sepakati, dan langsung tentukan kapan harus segera mendaftarkan ke KPU Jakarta. Itu saja, Bang. Politik ini kan soal untung dan rugi, bukan hal yang lainnya. PKS punya kesempatan 5 tahun menata kembali kekuatan politiknya di Jakarta, mendapatkan kekuatan politik yang berlimpah, ketimbang harus berada di bawah bayang-bayang Anies Baswedan berharap akan mendapatkan suara yang banyak. Saya kira itu juga tidak terlampau terbukti. Dalam konteks politik nasional, suara kenaikan PKS kan nggak signifikan. Kalah jauh dari Nasdem, kalah jauh dari PKB. Justru Nasdem lah yang mendapatkan begitu banyak berkah elektoral dalam konteks pileg di 2024 ketimbang PKS. Ini yang saya sebutkan. PKS mulai bangun strategi politik yang lain yang tak melulu mengandalkan Anies sebagai ujung tombak untuk mendapatkan pemilih-pemilih, terutama di kalangan pemilih Islam perkotaan. Karena faedahnya Anies ini terbagi ke PKB, terbagi ke Nasdem, dan terbagi juga ke PKS. Tapi karena ini kemudian dibagi tiga, maka suara PKS tidak terlampau signifikan. Makanya bagi saya, ketika muncul supaya tawaran PKS jadi wakilnya Ridwan Kamil, saya kira ini adalah golden ticket sebenarnya bagi PKS supaya kader terbaik mereka bisa bertanding di Jakarta. Kalaupun ini misalnya ditaruhlah, walaupun saya yakin tidak, taruhlah PSI bersedia untuk mendukung, bersedia menerima tawaran PKB, itu belum tentu menjadi kata akhir tentang apakah Kaisang akan maju atau tidak. Tapi kan kalau kita lihat rekor di belakang, Bang, dulu juga Mas Anies saya ingat betul tuh 2014 bicara orang baik dukung orang baik itu kan dulu kan. Ya, ya. Terus 2017 jadi cagupnya Pak Prabowo yang partai yang didukung oleh Pak Prabowo dan Mas Anies sudah melewati perpindahan spektrum itu sebenarnya gitu. Ya. Apakah pengalaman ini yang polanya kan Mas Anies sudah punya tuh. Apakah PSI juga mungkin nggak PSI juga melakukan hal yang sama gitu? Saya pertama-tama saya harus tekankan, ini ada jawaban saya sebagai saya bisa saya mewakili PSI. Ketika saya mengatakan saya mewakili PSI itu adalah saya menduga PSI akan bersikap seperti yang saya katakan ini. Kalau ini abang nggak bisa duga nih, tapi sebagai Enggak, abang nih. Gini, yang pertama-tama adalah saya sendiri. Kalau saya sendiri ya enggak lah. Ya, artinya tidaklah kita akan mengikuti apa yang sudah dilakukan Anies dulu. Karena Anies itu ketika dia melakukannya itu selalu dijadikan contoh yang diungkit terus belakangan. Lu kan dulunya gitu ya. Oke, itu satu ya. Jadi kalau sekarang PSI mengikuti jalan itu, ya, walaupun barangkali dengan pertimbangan yang sangat pragmatis, siap-siap aja PSI akan dihujat di mana-mana. Itu pertama. Even oleh supporternya sendiri, oleh pendukungnya sendiri. Kedua adalah bahwa yang saya tahu PSI itu memang orang-orangnya memang punya kepercayaan terhadap DNA tadi. Anda boleh setuju, orang boleh setuju, boleh nggak setuju tentang dua DNA terbesar PSI itu, anti intoleransi, anti korupsi. Nah ini begitu ini ditinggalkan, Anda bayangkan misalnya orang seperti saya akan mengatakan bahwa guys ke PSI ini ya. Guys Khalifa. Bukan, itu siapa ya? Nah, Hai guys. Saya akan mengatakan ada orang seperti Grace Natali yang di Jakarta Barat itu memperoleh dukungan nggak tahu hampir 200.000 kalau nggak salah. Itu karena orang-orang itu percaya bahwa kami memperjuangkan anti korupsi, kami memperjuangkan anti intoleransi dan kami itu memang berseberangan dengan Anies Baswedan ketika Anies Baswedan. Tapi kalau nggak jilat lidah sendiri kan orang maju itu habis jilat lidah sendiri tadi sepakat. Nah kalau orang bisa aja menjilat ludah sendiri ya. Tapi kalau gara-gara menjilat ludah kemudian para pendukungnya menghilang, tiba-tiba dicek orang udah nggak ada lagi yang percaya pada PSI bagaimana? Ini hitung-hitungan pragmatis nih ya. Saya sih menilai bahwa PSI tidak akan melakukan itu untuk alasan yang jauh lebih tinggi, luhur daripada sekedar pragmatis. Tapi kalau misalnya sekarang mau pragmatis nih, tapi Anda tiba-tiba kehilangan pendukung Anda di bawah. Buat apa? Tapi kan people comes and go, Bang. Tapi sebentar ya, Bang Ade ya, saya mau challenge itu. Bahwa kalau pilih yang ini sudah terjadi aja. Kalau itu kan semua hipotesa kan. Iya. Jadi waktu PSI mendukung Prabowo itu menjilat udah sendiri.
Iya, Tapi hasil pemilunya malah nambah. Naik. betul. Jadi nggak ditinggalin oleh ini, malah nambah pemilihnya. Iya. Yang ke satu tuh pragmatisme untuk mengejar kemenangan. Sekarang penjelasannya Yang kedua adalah kan maksud pakai saya nilai. Iya, iya, saya Kok setuju. jadi Bang Ucok yang bela PSI nih kayaknya? Bukan abang. Enggak dong. Artinya Enggak. arti pesan Bang Uco, PSI istiqomah aja dukung Anies. Jangan putar-putar. Enggak. Iya. Konteksnya bukan dukung Anies. Bukan itu Saya konteks. paham apa Nggak, ini ini konteks Iya. Yang menjilat fakta. ludah sendiri. Iya. Itu konteksnya menjilat ludah Betul. sendiri. Nah makanya tadi kalau Iya kan kata Mas Anies habis Tadi kan kata Bang Ade kalau menjilat ludah sendiri nanti kan gimana ditinggalin Ditinggal, konstituen macam-macam gitu kan. kemungkinannya ditinggal. Tapi kan sudah pernah dilakukan. Nah, saya mau Malah menjelaskan. suaranya nambah. Iya. Saya ingin menjelaskan Betul juga, bahwa Bang, ini. karena ada Jokowinya. persis. Sebenarnya Anda sudah menjawab pertanyaan itu. Jadi pertama begini. Anda berKTA. Saya nyeletuk ini Bang. Anda jangan berKTA. Tum. Jadi gini. Gue sering banget dia jawab gitu loh. Betul. Jadi gini. Lanjut. Sebetulnya ketika PSI mendukung Prabowo, ketika itu kata siapa kita nggak kehilangan pendukung? Kehilangan pendukung kok. Kehilangan kader juga Bang. Kehilangan kader. Yang keluar berapa banyak? Yang tidak lagi mendukung berapa banyak? Tapi itu tertutupi oleh peningkatan orang yang jadinya mendukung PSI. Ketika melihat PSI, mereka percaya melihat PSI itu tanda petik menjilat ludah sendirinya untuk sebuah tujuan yang lebih luhur. Yaitu membela Indonesia. Ya itu Jokowisme gue pikir gitu. Enggak dong. Anda jangan tertawakan kami dong. Enggak siapa. Tuh kan ini udah mental terus kita. Senior nih. Nanti saya perintahkan buzzer saya. Satu guru, satu senior. Mana kita berani. Sorry. Saya mau bilang Lanjut. kalau itu semua untuk taruhlah begini. PDIP mungkin akan mendukung Anies nggak? Iya. Jawab. Anda kan tadi tanya. Jawaban saya mungkin. Karena kalau PDIP sampai mendukung Anies, Ya. itu karena ada sebuah perhitungan tentang kalau Anda ingin bertahan berada di Jakarta, ya, karena Anda PDIP kan kehilangan berapa banyak kursi kemarin itu. Anda tidak lagi sekuat seperti di masa 2019. Dan kalau Anda ingin berada pada posisi yang berkuasa, nggak ada pilihan lain. Anda harus mendukung Anies. Meskipun dalam konteks akan menjilat ludah sendiri itu. Ya itu, maksud saya adalah come on gitu loh, ya. Anda kan berusaha mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh PS itu hina tadi kan? Enggak. Enggak ya. Enggak, justru orang maju bisa maju gara-gara jilat ludah sendiri. Oh, iya. Jangan nggak ada kita Iya. senior. Mas Anies habis kampanye orang baik dukung orang baik, habis itu jadi gubernur DKI. kan? Persis. Ini masih susah Ri, kita menghadapi satu guru satu abang ini kan. Kita kembali ke tadi Iya, ya. iya. Ini jadi serius lagi nih ya. Heeh. Jadi dalam hal ini sebenarnya kita tadi lagi ngomongin apa tadi ya? Terakhir apa itu? Anda menghina PSI Menjilat ya? ludah sendiri. Oh iya, saya mau bilang adalah bahwa PSI melakukannya karena taruhlah sekarang kalau memang ada sesuatu yang luhur bisa dicapai dengan mendukung Anies Baswedan saat ini, ya mungkin sekali PSI akhirnya memutuskan go dengan cerita masa lalu. Oh. Dulu kita mungkin ingat loh, betul PSI dulu pernah menyatakan bahwa Prabowo adalah orang paling pembohong, Iya, ingat iya. nggak? Dan kemudian sekarang kita akan mengatakan ada sesuatu yang lebih luhur yang kita perjuangkan. Prabowo sudah berubah dan kita berada dalam satu garis dengan Pak Jokowi. Kita berada di bawah perintahnya Pak Jokowi, bukan perintah lah ya. Arah politiknya Pak Dia Jokowi. ngomong, Anda Anda bukan petugas Pak Dia Jokowi. bukan. Dia ngomong dia Harus bantah jelas. sendiri Bang. Harus jelas itu. Di Nggak. mulut aja gitu, Iya. bos, apalagi di kepala, bos. Itu lah itu. Nah teman-teman, itulah tadi video yang bisa kita simak dan saksikan bersama-sama terkait analisis pencalonan Anies PKS di pemilihan gubernur Jakarta. Ada berbagai perspektif, ada berbagai macam pandangan, tapi ya semua tergantung teman-teman semua yang mana yang kalian percaya. Dan apakah Pak Anies Baswedan akan menyambut baik usulan dari PKB untuk berpasangan dengan Kaisang? Melihat kejadian ini ya sepertinya sudah sangat carut marut teman-temannya perpolitikan DKI ini. Ada salib menyalip, ada saling tackle, ya begitulah faktanya. Dan mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.